Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya? Nana kembali menyapa sahabat Dronska di rumah dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 3 April 2021. Pagi ini Nana sudah bersama dengan Dr. Sandra Lestari Wignaktu, spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi medik. Selamat pagi Selamat dokter. pagi Nana. Bagaimana kabarnya dok? Baik sekali. Sehat ya dok? Sehat. Semangat ya Luar dok ya? biasa, semangat. Oke. Ya, Dr. Sandra, kemarin tanggal 2 April 2021 kita peringati bersama ya dok ya, Hari Peduli Autisme Sedunia. Betul ya dok ya? Iya, betul. Nah, sama seperti tema kita hari ini ya dok, kita akan berbincang dengan sahabat Dronska semua, akan memberikan informasi dan edukasi nanti dari Dr. Sandra mengenai aspek rehabilitasi medik pada autisme. Nah, buat sahabat Dronska yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung menyampaikan di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh Dr. Sandra. Begitu ya dok ya. Kita akan menemani sahabat Dronska 1 jam ke depan. Oke. Berbeda dari biasanya, kita ini ada di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo lantai 3. Sebelum mulai berbincang, saya ingin menginformasikan jika Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga melindungi pasien, pengunjung, juga karyawan yang di dalamnya. Salah satunya dengan adanya penerapan pemisahan jalur antara pasien dan pengunjung dan adanya healthy area. Apa aja sih healthy area? Ada klinik ibu dan anak, ada food court, cafe diet, lalu tempat bermain anak-anak ya dok, termasuk ruang vaksin yang dilakukan sekarang juga berada di area sehat. Jadi sahabat Dronska di rumah jangan khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo karena Dr. Un Kandang Sapi Solo tetap aman. Oke, mungkin sudah mulai ada yang memberikan pertanyaan dok. Sebelum saya bacakan, sahabat Dronska di rumah, Dr. Sandra mungkin saya mau tanya dok, sebenarnya autisme ini apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Dronska di rumah ya dok ya. Dr. Sandra sudah menyiapkan materi untuk berbagi, untuk sharing bersama di sini ya dok ya. Nanti sahabat Dronska langsung aja berikan pertanyaannya. Sudah siap dokter? Oke, siap ya dok ya. Langsung saja dok, dipersilakan dok. Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan aspek rehabilitasi medik pada ASD atau Autistic Spectrum Disorder. Sebenarnya apa sih kalau kita mendengar kata autis? Mungkin kita sering dalam sehari-hari kita suka, kamu tuh kok autis sih gitu. Jadi untuk kadang ada orang yang sendiri sibuk dengan kegiatannya sendiri dan kita sering memakai istilah autis itu untuk mengatai orang ya. Dan sebaiknya itu tidak dilakukan karena tidak ada yang ingin dilahirkan sebagai penderita autis atau autistic spectrum disorder ini. Nah, apa sih ASD itu? Sebenarnya bukan merupakan suatu kegangguan tunggal, jadi bukan kondisi tunggal, tapi merupakan suatu spektrum. Biasanya kalau kita lihat gambar ini ya, di sini kelihatan ada seorang anak yang berada di dalam yang duduk sendirian di ruangan tersendiri dan seperti tidak nyambung dengan keadaan sekitar, jadi dia seperti hidup dalam dunianya sendiri. Mungkin secara awam pengertiannya seperti itu ya. Jadi anak-anak pada anak-anak dengan ASD ini mereka mengalami gangguan-gangguan yang bervariasi, jadi tidak sama setiap anaknya, sehingga makanya disebut sebagai suatu spektrum. Nah, penyebabnya apa? Sebenarnya ada bagian-bagian tertentu dari otak yang berperan dalam terjadinya autis ini. Jadi ASD ini merupakan suatu gangguan neurodevelopmental atau perkembangan saraf dan perilaku yang bisa terjadi mengalami gangguan komunikasi verbal ataupun nonverbal, kemudian ada gangguan dalam hal interaksi sosial dan perilaku, dan
hal-hal ini bisa berpengaruh terhadap performance di sekolah maupun di pekerjaan. Jadi mungkin tidak semua autis ini terlihat ya. Jadi kadang anaknya kelihatannya normal, cuma kelihatannya kok aneh ya, ada sesuatu yang aneh. Ya itu tadi karena merupakan suatu spektrum, jadi tergantung anak itu berada di spektrumnya yang mana, bisa ringan, bisa juga yang berat. Angka kejadiannya dari data yang terakhir dikatakan 1 dari 60 anak mungkin mengalami autisme, dan laki-laki 5 kali lebih banyak dari perempuan. Jadi spektrum ini bervariatif, gejalanya bervariatif dari satu anak ke anak yang lain, dari individu yang satu dengan individu yang lain. Bervariasi dalam arti karakteristiknya beda, kemampuannya beda, skillnya beda. Jadi tergantung mereka berada di spektrum yang mana dan bagaimana mereka dapat berfungsi dalam kehidupan. Jadi kalau lihat bagan ini, autis tidak merupakan suatu kelainan tunggal, jadi tidak merupakan gangguan tunggal. Jadi untuk yang gambaran inti, gambaran secara umum mungkin bisa didapatkan adanya gangguan komunikasi, terutama komunikasi sosial, kemudian adanya gangguan berbahasa, baik bahasa reseptif maupun bahasa ekspresif, kemudian ada gangguan perilaku, dan biasanya misalnya perilaku yang dilakukan berulang-ulang atau tidak bertujuan. Selain itu pada ASD juga sering didapatkan gangguan-gangguan lainnya yang menyertai, bisa disertai dengan hiperaktivitas, kemudian adanya gangguan atensi, adanya kecemasan, adanya gangguan mood atau gangguan kontrol emosi, juga bisa didapatkan gangguan pola tidur. Jadi anaknya mungkin tidurnya di jam-jam yang nggak biasa, jadi pada waktu harusnya tidur dia malah lagi seger-segernya seperti itu. Kemudian juga bisa disertai adanya gangguan intelektual. Jadi pada anak autis bisa bervariasi dari kemampuan intelektual yang rendah, rata-rata, tinggi, bahkan ada juga di atas rata-rata, jadi atau yang disebut dengan gifted. Kemudian untuk perilaku yang irritable, jadi anak bisa tantrum, jadi jika keinginannya tidak dipenuhi bisa mengamuk, menyakiti diri atau bersikap agresif ya, atau bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Selain itu juga bisa ada juga gejala fisik yang bisa berhubungan dengan ASD ini. Jadi pada beberapa kasus bisa didapatkan gangguan pada saluran cerna, disfungsi sistem imun, atau bisa juga berkaitan dengan gangguan pemrosesan sensori, di mana anak menjadi lebih sensitif atau malah tidak sensitif terhadap input-input sensoris. Jadi misalnya anak lebih sensitif terhadap bunyi, terhadap sentuhan, terhadap cahaya, atau anak yang gerak terus muter terus beda-beda berarti beda-beda ya. Kemudian mungkin dengan berkaitan dengan gangguan saluran cerna ini, memang ada teori tentang gut brain axis. Jadi katanya ada hubungan antara sistem pencernaan kita dengan sistem-sistem lainnya. Makanya mungkin kalau ada teori-teori yang mungkin mengatur diet untuk anak-anak autis dan sebagainya. Untuk ini mungkin lebih jelas jika dijelaskan oleh dokter anak ya. Dokter anak ya dok ya, oke. Kemudian, nah ini ASD tadi bervariasi untuk tingkat intelektualnya, mulai dari yang rendah sampai yang
di atas rata-rata atau gifted. Jadi anak-anak autis itu mungkin malah ada yang IQ-nya tinggi, ya dia dok punya ya? kemampuan tertentu yang luar biasa, yang kalau dikembangkan secara tepat bisa menjadi Bakat yang luar biasa bakat ya yang dok luar ya? biasa. Oke. Ya sering dikaitkan dengan kondisi ADHD, kemudian adanya gangguan perkembangan, gangguan depresi, ada gangguan pemusatan perhatian, adanya kesulitan belajar spesifik pada anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah, dan seringkali juga bisa terjadi ansietas pada anak. Mungkin kadang kita sulit mengenali, cuma ternyata anaknya itu mengalami ansietas, kecemasan sebenarnya dalam lingkungannya. Kemudian pada autis yang high function, kadang mereka malah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal mengingat. Jadi seperti Savant-like syndrome, kalau pernah nonton film Rain Man, itu film jadul ya. Mungkin Mbak Nana belum lahir. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk mengingat suatu hal tertentu. Jadi bisa mengingat angka, bisa mengingat peta, atau bisa punya bakat yang luar biasa dalam seni, dalam musik, dan mereka biasanya lebih detail. Nah, gangguan sensori tadi sudah dijelaskan, mereka seringkali merasa tidak nyaman dengan sentuhan atau malah semua disentuh. Jadi beda-beda ya dok ya, Iya. setiap pasien atau yang Setiap individunya ASD berbeda-beda ini memang ya dok berbeda-beda. ya. Jadi Oke. untuk suara ada yang sangat sensitif dengan suara tertentu. Jadi kalau dengar bunyi blender mereka memberikan respon yang beda ya, respon yang berlebihan, atau mereka malah suka membuat bunyi. Kalau nggak berisik nggak betah. Atau terhadap cahaya, terhadap tekstur, terhadap nyeri. Kadang anak-anak seperti ini ada yang jatuh bolak-balik nggak nangis katanya, seperti itu. Jadi karena adanya masalah pemrosesan sensori, atau mereka sering jatuh, gerakan motoriknya gerakan motorik halusnya kurang terkontrol. Jadi misalnya sebenarnya mau menyapa temannya, mau nyentuh, tapi karena mereka tidak bisa memperkirakan seberapa gerakan yang harus dilakukan, kelihatannya seperti kayak Memukul gitu ya dok. padahal mungkin maksudnya mereka ingin memeluk, ingin menyapa, ingin menyentuh, seperti itu. Bisa juga adanya gangguan tidur, adanya kecemasan, depresi, dan kondisi-kondisi ini semua bisa menyebabkan gangguan juga dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka ada kesulitan dalam melakukan bina diri, dalam melakukan perawatan diri ya. Jadi misalnya dalam kegiatan makan, kegiatan mandi, sikat gigi, berhubungan dengan ke kamar mandi, seperti itu. Kemudian juga ada gangguan dalam dikatakan ada gangguan juga dalam fungsi eksekutif. Apa itu? Fungsi eksekutif adalah proses mental yang dimiliki seseorang individu untuk merencanakan suatu kegiatan yang bertujuan atau aktivitas yang bermanfaat, serta berperilaku sesuai dengan norma sosial atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ini nanti akan dijelaskan kemudian ya. Jadi memang merupakan suatu spektrum, mulai dari yang ringan sampai berat. Jika yang ringan mungkin IQ-nya bagus, sesuai rata-rata atau malah di atas rata-rata, dengan kemampuan komunikasi dan kemampuan komunikasi sosial yang baik, sehingga mereka juga dapat terlibat dalam masyarakat. Kemudian untuk spektrum yang berat, mereka biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata, memiliki masalah dalam berbahasa, jadi mungkin dibawa oleh orang tuanya dengan keterlambatan bicara. Jadi anak sudah usia 5 tahun kok belum bisa bicara sama sekali. Kemudian juga adanya gangguan perkembangan mental sampai terjadinya perilaku maladaptif. Jadi untuk
ASD terutama dalam 3 domain ini yang terganggu, yaitu interaksi sosial atau sosio-emosional, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Kemudian interaksi sosial. Dalam interaksi sosial misalnya bisa kita lihat anak individu dengan ASD seringkali menghindari kontak mata. Jadi kalau bicara tidak fokus dengan Lawan dengan bicaranya lawan ya, Dok, bicara, tidak mau menatap. Kemudian ada kesulitan untuk mengenali ekspresi wajah. Jadi untuk ekspresinya sendiri juga mungkin datar ya. Jadi misalnya untuk sesuatu yang harusnya ekspresinya sedih, dia malah ketawa. Dan dia juga sulit untuk mengenali perasaan atau ekspresi orang lain. Jadi mereka ada kesulitan untuk mengenali apakah orang lawan bicaranya itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia bicarakan, atau mereka juga sering adanya gangguan pada kontrol postur tubuh. Jadi sering kalau dilihat tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam, selalu bergerak, kemudian adanya juga respon emosi yang tidak sesuai, kemudian kesulitan melakukan give and take. Jadi kalau dalam sehari-hari kita bisa berinteraksi antara 2 individu atau lebih, mereka juga terjadi kesulitan seperti itu. Juga terdapat minat atau ketertarikan yang sempit. Jadi misalnya ada yang hanya tertarik sama lift. Jadi kalau nemu lift itu diamati, Happy gitu ya, Dok, bolak, ya? happy sekali. Jadi bisa bolak-balik pengen naik lift seperti itu. Atau mereka bisa menghafal semua merek mobil apa saja, kalau ditanya dia tahu. Tapi dalam hal-hal lain mereka tidak tertarik, jadi tidak tahu seperti itu. Atau misalnya untuk anak-anak yang masih lebih muda bisa ditandai dengan kalau anak kecil kan sering ya ciluk Mbak, Ya. seperti itu. Nah, anak-anak yang dengan ciri-ciri ASD mungkin mereka tidak bisa memberikan respon yang tepat jika diajak bermain seperti itu. Oh begitu, ciri-cirinya yang ini ya, Dok, ya? Tapi Iya. tidak semua juga ya, Dok, ya? Atau itu bisa ditandai dengan ciri khas itu ya? Iya, ini memang beda-beda ya tiap anak ya. Ini dalam hal interaksi sosial. Oke. Kemudian untuk yang kedua mengenai komunikasi, mereka mengalami gangguan dalam berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Jadi verbal dalam hal bicara, berkata-kata, berbahasa, dan untuk non-verbalnya itu bahasa gerak tubuh. Nah, anak-anak seperti ini mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat untuk berkomunikasi secara verbal. Jadi seringkali jika dia menginginkan sesuatu, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, dia tidak menunjuk, tapi kadang menarik tangan orang tuanya untuk mengambilkan sesuatu yang dia inginkan. Okay. Mereka juga kesulitan untuk berkomunikasi atau bicara secara gantian. Kadang kalau ditanya dia nggak jawab, seperti kayaknya nggak gagas gitu ya. Atau kalau ditanya atau diberikan suatu perintah, mereka tidak melakukan itu, mereka tetap terfokus dengan kegiatannya. Mereka juga sering mengulang atau ekolalia. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu sudah makan atau belum? Maka dia akan mengulangi, sudah makan belum? Jadi bukannya menjawab tapi malah mengulang. Atau sering juga mengulang suatu kata tertentu tidak dalam konteks yang sesuai. Misalnya bebek, padahal tidak ada juga bebeknya di situ. Ya. Mereka kesulitan untuk memahami bahasa yang lebih advance ya. Jadi mungkin untuk mereka yang bisa dengan pemahaman yang cukup, mungkin mereka bisa memahami kata-kata yang nyata.
Tapi untuk yang seperti humor atau perumpamaan, peribahasa, mereka juga mengalami kesulitan. Dan mereka seringkali terfokus pada kebutuhannya sendiri. Jadi misalnya diajak main atau diajak untuk melakukan sesuatu, mereka tetap terfokus pada dirinya sendiri. Mereka tidak bisa memberikan respon yang sesuai dengan orang lain. Dan seringkali mereka mengalami komunikasi sosial. Mungkin kalau dalam sehari-hari kita sering, anak itu nggak sopan ya bicara sama orang tua kok seperti bicara sama temannya. Jadi mungkin dengan pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan konteks, atau pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi. Dalam situasi sedih mereka memberikan komentar-komentar yang tidak pas untuk situasi itu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Masalah perilaku ini mungkin digambar bisa kelihatan. Seringkali anak-anak dengan autis ASD terfokus pada bagian-bagian tertentu, terutama yang bergerak. Jadi misalnya kalau main mobil-mobilan, mereka fokus pada bagian roda. Mereka hanya mainkan muter aja rodanya, jadi tidak dimainkan seperti fungsi mobil yang seharusnya. Atau mereka sering ada preokupasi, yaitu kalau sudah senang sama sesuatu, barang itu bisa dibawa-bawa kemana-mana dan bisa merasa terganggu jika tidak mendapatkan atau kehilangan barang tersebut. Atau kadang mereka harus sering melakukan membariskan mainan dibarisin secara berurutan. Kalau ada yang tergeser satu aja, dia bisa merasa sangat terganggu. Atau mereka juga rigid. Jadi artinya mereka harus rutin. Kalau makan harus dengan piring yang ini, harus duduk di bangku yang ini, gelas yang ini. Kalau piringnya misalnya tidak ada, mereka nggak mau makan. Dan jadi merasa terganggu jika kalau rutinitasnya tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasa. Atau kalau jam 9 harus makan roti, ya apapun situasinya nggak mau tahu, pokoknya jam harus 9 ada itu rotinya ya dok ya. Oke. Terus ini yang disebut self-stimulatory repetitive behavior. Jadi mereka sering melakukan gerakan berulang-ulang atau stereotipik, misalnya flapping, kayak tepuk-tepuk tangan, atau rocking. Ada anak yang sering goyang, gerak. Nggak bisa diem gitu dok ya. Menggoyangkan badan terus. Menggoyangkan badannya atau twiddling kalau ada orang yang sering mainin bolpen ya. Kayak begini. Itu mungkin juga salah satu ciri. Walaupun tidak pasti ya. Tidak pasti ya, Dok. Dan hipersensitif atau hiposensitif seperti tadi terhadap cahaya, terhadap suara, terhadap getaran, terhadap sentuhan. Nah, fungsi eksekutif tadi sudah disinggung sedikit, merupakan proses mental yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai suatu aktivitas yang bermanfaat yang sesuai dengan norma atau situasi yang berlaku di masyarakat saat itu. Nah, fungsi eksekutif ini seringkali terganggu, bahkan dikatakan 80% dari anak ASD ini mengalami gangguan fungsi eksekutif. Apa sih fungsi eksekutif? Mungkin untuk untuk individu ASD dengan yang high function, yang bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mungkin mereka bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, tapi mereka tetap mengalami kesulitan dalam bekerja, dalam menyelesaikan tugas, dalam melakukan sesuatu, karena faktor ini yang terganggu. Jadi faktor fungsi eksekutif ini, di mana fungsi eksekutif ini meliputi beberapa aspek seperti yang
disebutkan di sini ya. Jadi mulai dari merencanakan suatu kegiatan, kemudian jika ada masalah bagaimana memecahkan masalah masalahnya. tersebut. Oke. Misalnya mau ambil bolanya tapi bolanya ada di atas lemari. Bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mengambilnya? Mau ngomong belum bisa, jadi bahasanya Menyampaikannya belum susah, bisa. gitu. Mungkin anak-anak lain bisa menggeret bangku kemudian naik Dinaiki, dan diambil. mengambil. Tapi anak-anak ini karena tidak bisa dan juga tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa nunjuk minta bola, maka dia menggeret ibunya untuk mengambilkan. Atau malah misalnya barang itu ada dekat sebenarnya di atas meja. Misalnya mau minum, gelas minumnya sudah ada di atas meja. Tapi dia kesulitan untuk mengeksekusi kegiatan itu, jadi kesulitan untuk mengambil minumnya dan meminum dari gelas. Malah dia akan menggeret tangan ibunya untuk mengambilkan minum itu dan memberikannya pada dia. Nah, Dokter Sandra, sebelum dilanjutkan nih dokter, ini ada lagi nih yang muncul, mungkin bisa masuk sedikit ya dok sama penjelasannya sedikit. Boleh ya dok ya, nggak apa saya bacakan sedikit ya dok. Ini dari Ibu Lomalinda Bianca. Dokter Sandra, saya izin bertanya, pada usia berapa kita sebagai orang tua harus curiga kalau anak kita mengarah ke ASD? Terima kasih. Mungkin dari ciri-ciri ini tuh di usia berapa sih dok kira-kira dok? Ya sebetulnya sejak usia dini sekali, sejak dari bayi bisa ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Mungkin sekitar usia 18 bulan kita sudah mulai bisa mengarah, oh ini nih kok kayaknya mengarah ke ASD ya. Jadi untuk perkembangan anak itu kan ada milestone, jadi ada tahap-tahap pencapaian yang harus bisa dicapai oleh anak itu pada usia tertentu. Nah, jadi mungkin bukan cuma dalam hal motorik kasarnya saja, semua harus dinilai. Motorik halusnya, kemampuan komunikasinya, kemudian kemampuan dia menerima perintah, kemudian kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti itu ya mungkin sekitar 18 bulan gitu sudah bisa lebih mengarah ke arah sana. Oke, berarti bisa dilihat sedini mungkin ya dok ya, kalau memang dari orang tua bisa detail melihat perkembangan anaknya, memonitoring terus gitu ya dok ya. Iya, jadi itulah perlunya orang tua mengamati dari hari ke hari dan menikmati setiap hari bersama anak-anaknya, bukan cuma sekedar menyusui, memandikan, memberi makan, tapi seluruh aspek perkembangan anak itu mesti didampingi. Dilanjutkan dok, silahkan dok. Tadi udah sampai Sudah sampai mana ya dok ya? Nah, memori kerja ya mungkin ini karena tadi saya ada sedikit gangguan dengan memori kerja, maka apa yang sedang saya lakukan kemudian terpotong ya. Agak lupa. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dalam sehari-hari anak itu kok lupa kalau bawa bolpen ke sekolah 5, nanti pulang ke rumah tinggal 2. Yang 3 kemana? Yang 3 gitu ya, kemana? Dok, ya? Atau sering kelupaan membawa buku, sering kelupaan mengerjakan tugas seperti itu. Atau misalnya mau ke kamar mandi, mau mandi, tapi handuknya lupa dibawa, sudah ambil handuk nanti keluar lagi untuk mengambil sabunnya, seperti itu. Jadi kemampuan memori jangka pendek yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan, kemudian aspek atensi, kemudian ada verbal reasoning, inisiasi. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan adanya kontrol diri, jadi misalnya harus misalnya berada di suatu ruangan pertemuan, kemudian anak itu lari bolak-balik atau teriak-teriak atau bicara keras-keras, padahal situasi ruangan itu menuntut situasi yang tenang. Nah, adanya gangguan kontrol diri mungkin salah satu yang menyebabkan anak itu tidak bisa tenang di ruang di mana dia harusnya duduk diam. Harus tenang, iya. Atau dok. Atau mungkin misalnya anak di kelas. Iya. Di sekolah gitu ya dok ya. Di sekolah teman-temannya sedang mengerjakan tugas, dia
tugasnya sendiri belum selesai, tapi dia inspeksi ke tetangga kiri kanan. Oh, Dia gitu. muter di kelas, dia tidak mau diam, dia tidak bisa duduk di tempat. Kemudian ada yang satunya adalah cognitive flexibility. Jadi bagaimana mereka bisa bisa bersikap sesuai dengan situasi. Jadi tidak rigid, nggak harus ini. Jadi bisa lebih fleksibel dalam bersikap. Bagaimana orang tua dapat membantu dalam hal kemampuan eksekutif? Nah, Mungkin dalam hal-hal yang sederhana, mulai misalnya dalam hal mengajarkan aktivitas perawatan diri. Jadi mulai dari usia dini ya, sesuai dengan kemampuan perkembangannya. Misalnya mulai dengan belajar membuka baju, membuka pakaian, membuka kaos kaki, memakai kaos kaki, kemudian kegiatan mandi. Nah, itu mulai diajarkan dari dini. Dari dini. Okay. Apa maksudnya bantuan visual? Misalnya kalau anak kesulitan, misalnya ini deh baju, dia kesulitan untuk mencari bajunya yang mana, di mana. Mungkin bisa dibantu dengan stiker atau gambar fotonya dia. Ini loh, ini tumpukan bajunya kamu. Atau kalau sikat gigi, ini yang sikat gigi kamu ini adalah yang ini. Jadi dikasih stiker khusus bahwa yang ada stikernya adalah punyanya dia. Atau jika pulang dari bepergian kemana-mana, meletakkan sepatu di tempatnya, diberikan stiker atau gambar tanda bahwa tempat sepatunya adalah di sini, supaya dia bisa belajar untuk melakukan merapikan sesuatu atau pengorganisasian. Atau untuk melakukan suatu tugas, mereka kadang kesulitan untuk orang-orang yang kelihatannya kegiatan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi suatu kegiatan yang sederhana untuk individu ASD ini mungkin merupakan suatu yang sulit ya. Okay. Jadi misalnya untuk mau pergi harus mandi, berpakaian dan pakai sepatu. Kadang mereka kebalik-balik, mereka nggak tahu mesti mana duluan. Nah, untuk seperti itu mungkin kita bisa memberikan instruksi dengan memecah instruksi. Jadi misalnya ayo mandi dulu, buka baju dulu, kemudian ke kamar mandi. Setelah itu berpakaian, kemudian ambil sepatu, pakai sepatu yang kiri, pakai sepatu yang kanan. Jadi bertahap ya dok ya? Instruksinya diberikan bertahap dan satu-satu ya, dipecah jadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Kemudian memberi ruang untuk meletakkan barang-barang ya. Jadi seperti tadi, kalau kita menghendaki mereka mengembalikan barang-barang yang habis dipakai atau misalnya mainan yang habis dipakai main dan kita menginginkan mereka untuk mengembalikan ke tempatnya, kita juga harus memberikan ruangan yang cukup untuk mereka meletakkan benda-benda tersebut. Jadi kalau tempat yang harus mereka letakkan itu sudah penuh sama barang, mereka juga akan kebingungan, akan kesulitan untuk menempatkannya. Wow. Kemudian juga bagaimana orang tua seringkali karena sayang mungkin ya, karena sayang, pengennya supaya cepat selesai atau supaya tidak berantakan. Jadi dibantu orang tua gitu ya dok ya. Padahal ini sebagai salah satu proses untuk latihan adalah memberi kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan mereka sendiri. Jadi sebaiknya tidak terlalu cepat memberikan bantuan karena mereka menjadi tidak mandiri ya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah dok, boleh nggak sih dok, ini saya potong lagi nih dok, karena sudah banyak banget nih dok yang tanya nih dok seputar ini yang dijelaskan dokter Sandra. Sebaiknya proses rehabilitasi medisnya dimulai dari usia berapa dok? Dan apakah bisa di rumah? Ini sebenarnya penjelasan dokter Sandra ini sebagai salah satu contoh prosesnya yang bisa didampingi orang tua di rumah ya dok ya, selain dari bantuan medis yang dari rumah pun orang tua bisa mendampingi dengan salah satunya memberikan ASD ini mandiri ya, supaya bisa mandiri itu sebagai salah satu
prosesnya ya dok ya? Iya, Gimana, itu dok? memang salah satu target dari intervensi pada ASD ini adalah untuk mencapai kemandirian seoptimal mungkin yang bisa dicapai oleh si anak. Di usia berapa dok berarti dok? Mulainya kapan? Segera setelah ASD itu terdiagnosis. Ya, walaupun memang dari sejak usia awal sudah kelihatan tanda-tandanya ya seawal mungkin itu bisa mulai mengarah ke arah untuk penanganannya. Kalau ini dok, apakah anak autis bisa diketahui dari orang hamil dok? Belum ya dok? Atau gimana? Atau apa ada ciri-ciri khusus gitu dok? Kalau pada Dalam kehamilan kehamilan? mungkin belum ya, tapi faktor-faktor resikonya mungkin bisa dikenali dan lebih baik, mungkin lebih jelas jika dijelaskan oleh dokter anak ya. Jadi karena penanganan autis ini tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Dilihat dari berbagai sisi Iya, ya jadi dok ya. penanganannya itu harus bersifat multidisiplin dan sedini mungkin. Jadi tidak hanya rehab medik saja, tapi juga membutuhkan pendekatan dari bidang pediatri, dari anak, dari psikolog, atau dari psikiater anak, bahkan juga mungkin dari ini ya, dari sisi nutrisinya itu juga penting untuk diperhatikan. Berarti makanan juga ya dok ya, dari sisi nutrisi anak yang harus berarti konsumsi makanan yang sehat juga, begitu ya dok ya? Iya, dari jadi semua sisi ya dok ya? Semua, termasuk sisi nutrisinya juga perlu diperhatikan. Oke. Dan itu semua ada di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi loh ya dok ya, dari dokter rehab medisnya ada, lalu dokter anak, dokter kandungan. Berarti kita harus memang untuk orang tua yang mau mempunyai anak dari kandungan sampai nanti anak berkembang itu harus didampingi, harus dilihat prosesnya dok ya, supaya jika ada tanda-tanda ASD bisa segera ditangani, begitu ya dok ya. Jadi memang karena seringkali anak-anak dengan ASD ini datang itu kiriman dari dokter anak atau malah kiriman dari sekolah, guru sekolah, karena anak nggak bisa ngikuti di kelas, anaknya sering mengganggu temannya, atau anaknya nggak bisa diam, atau anaknya tertinggal dari kegiatan di kelas seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk membantu anak dalam hal kemampuan eksekutif ini memang tidak bisa cepat, harus dan bertahap, butuh banyak waktu dan harus sabar. Sabar ya intinya dok ya. Oke. Masih ada dok? Masih. Oke, masih ada. Satu lagi ya dok ya. Mungkin kita persingkat sedikit ya dok ya, supaya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Drunska bisa terjawab sedikit. Jadi target intervensi untuk ASD ini dalam bidang rehabilitasi medik yang perlu dicapai adalah keterampilan komunikasi, baik komunikasi verbal, nonverbal maupun komunikasi sosialnya. Kemudian keterlibatan dan motivasi. Jadi bagaimana si anak dalam di antara kelompoknya bisa terlibat aktif dan termotivasi untuk melakukan interaksi sosial. Kemudian untuk melatih atensi, jadi pemusatan perhatian, kemudian untuk melatih keterampilan sosialnya, melatih kemampuan bermain dan leisure ya. Jadi bermain pun juga kadang mereka juga sulit, mereka tidak bisa bermain sebagaimana seharusnya bermain. Itu pun juga mungkin perlu juga untuk dilakukan sesuatu. Selain itu juga untuk dari aspek akademik atau fungsi kognitifnya, kemudian jika ada perilaku yang maladaptif itu juga diperlukan program-program untuk memperbaiki perilakunya. Kemudian untuk keterampilan motorik, kadang mereka juga ada gangguan dalam hal motorik kasar dan motorik halus, dan fungsi adaptif dalam hal perawatan diri. Jadi seperti tadi untuk kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, semuanya ini harus dilakukan secara konsisten dan rutin. Okay. Jadi tidak bisa
mungkin kita nggak bisa mengharapkan baru 1 minggu anaknya nggak ada perubahan apa-apa, udah deh nggak usah. Terus menyerah gitu ya, Terus jangan ya menyerah. dok ya. Jangan pernah Tetap menyerah. harus sabar ya dok ya, Ya, dan rutin. Jadi dan harus konsisten apa yang dilakukan di tempat terapi, eh, apa yang dilakukan di rumah dan apa yang dilakukan di sekolah itu harus konsisten. Jadi tidak bisa menyerahkan pada terapisnya saja atau tidak bisa hanya menyerahkan pada gurunya saja di sekolah. Di rumah pun orang tua tetap harus membimbing anaknya. Jika diperlukan mungkin mereka bisa terbantu dengan visualisasi. Jadi seringkali mereka sulit kalau hanya diberitahu secara verbal. Jadi kadang mereka bisa lebih jelas kalau ada bendanya yang nyata atau paling tidak dalam bentuk gambar-gambar. Dan peraturan-peraturan yang dibuat itu harus konsisten dan jelas. Jadi kalau mau memberikan batasan-batasan untuk anak-anak ASD itu harus jelas dan konsisten. Jadi misalnya si anak nggak boleh pakai HP. Ya, karena screen time atau pemakaian HP atau gadget yang berlebihan itu juga bisa mempengaruhi anak-anak seperti ini. Nah, jika anaknya nggak boleh main HP, tapi si ibu main HP terus, bagaimana bisa membuat si anak terlepas dari HP karena dia lihat ibu juga pakai terus kok seperti itu. Oke dok, jadi memberikan contoh ya dok ya. Oke, jadi mungkin untuk di masa kedepannya ya, jadi setelah kondisi ini mungkin bisa berlanjut ya dalam berbagai jadi tergantung spektrum di mana anak itu berada dalam spektrum yang mana. Mungkin mereka bisa terjun juga ke masyarakat, tapi seringkali ada masalah-masalah yang berpotensi terjadi pada si anak. Jadi misalnya mereka sering menjadi target bullying. Nah, jadi jangan ya dok ya. Jadi sebaiknya jangan sampai terjadi seperti itu karena anak-anak seperti ini walaupun mungkin mereka bisa sekolah, bisa komunikasi, bisa punya teman, tapi kadang teman-temannya suka dia tuh aneh deh seperti itu. Ya, jadi sering dikerjain kalau di sekolah. Kemudian kadang juga mereka tidak siap sebagai tenaga kerja. Mungkin karena tadi yang gangguan fungsi eksekusinya tadi itu ya. Sehingga karena tidak siap sebagai tenaga kerja, mereka seringkali mendapat posisi-posisi pekerjaan yang tidak favorit, tidak terlalu diminati. Seringkali mereka tidak dihargai hasil kerjanya sehingga hanya dibayar dengan upah yang rendah. Kemudian sampai pada dampak kehidupan berkeluarga pun juga bisa mempengaruhi juga ya dok mempengaruhi juga. Jadi itu sebabnya sedini mungkin diketahui sebaiknya memang ditangani sejak dini secara terpadu. Oke, baik. Nah, apa ini dok? Ini adalah gambar yang dibuat oleh individu dengan ASD. Jadi kalau dilihat gambarnya begitu detail. Jadi mereka bisa bahkan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam satu bidang tertentu. Yang diminati. Ya. Mungkin mereka dan kalau dilihat gambarnya ini bisa detail sekali. Kalau kita aja nggak bisa ya gambar sedetail ini. Itu kita hitung juga bingung ya dok ya. Oke, Dokter Sandra, itu tadi kan ini kan salah satu karya dari ASD ya dok ya? Ya. Betul ya. Nah ini kalau ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Ini ada 2 orang nih dok, mungkin bisa dijawab singkat dok. Sama satu lagi pertanyaan dari saya nanti sebagai penutup ya dok ya. Untuk dari saya bacakan dulu dari Aloysia Nur dan Ronarista. Apakah autis sendiri ini bisa sembuh dan kembali normal? Nah itu yang menjadi pertanyaan sahabat Dronska nih dok. Mungkin bisa dijawab singkat dok. Nanti karena waktu kita terbatas, tadi penjelasannya sudah menjawab semua pertanyaan dari sahabat Dronska. Jadi ini mungkin pertanyaan yang menjadi
apakah gongnya ya, ditanyakan apakah bisa bisa sembuh sembuh, atau normal? bisa sekolah gitu berarti ya Bisa dok ya. sekolah, oke. Eh, Kalau untuk bisa normal, mungkin normal dalam hal mereka bisa berperan, bisa berpartisipasi dalam masyarakat ya. Iya. Jadi tergantung mereka berada, kembali lagi ke tadi, tergantung mereka berada di spektrum yang mana, kemudian bagaimana mereka mendapatkan penanganan dan pengarahannya seperti apa, sehingga mereka bisa berpartisipasi dengan cukup baik, secara bisa memiliki interaksi sosial yang lebih baik, bisa berkomunikasi dengan baik, dan bisa lebih terlatih fungsi eksekutifnya, sehingga mereka bisa berfungsi normal, mungkin dalam tanda kutip dalam masyarakat. Kemudian tadi satu lagi apa ya? Satu lagi pertanyaan penutup dari saya belum saya sebutkan dok. Nah, pesan dokter Sandra untuk keluarga yang mendampingi atau memiliki sanak saudara yang mengidap ASD ini dok. Gimana mengidap autisme? Pesan dari dokter Sandra untuk sahabat Dronska di rumah untuk penanganannya. Sebelum pesan tadi ada Iya. pertanyaan yang mengenai apakah bisa sekolah? Iya, apakah bisa sekolah? Berarti yang itu ya dok ya? Ya. Oke. Berarti Jadi, pertanyaan saya disimpan dulu dok. Nanti. Apakah bisa sekolah? Ini dulu berarti dijawab dok. Oke, pesan saya sebetulnya ini saya hanya menyampaikan dari asosiasi autisme. Mungkin suara hati mereka encourage me, support me, never underestimate my mind. I will reach milestone in my own way and my own time. Jadi jangan dukung saya, jangan merendahkan buah pikiran saya. Saya akan mencapai tahapan-tahapan perkembangan saya ini dalam cara saya dan dalam waktu saya sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk melecehkan mereka, menganggap rendah mereka, karena mereka juga ingin diakui dan ingin berperan dalam kehidupannya, hanya dengan caranya mereka sendiri. Oke. Wah, luar biasa. Jadi sahabat Dronska di rumah, kita harus saling mendukung ya, Dokter Sandra ya, intinya ya. Kita tidak boleh membuli, stop bullying ya dok ya. Karena itu akan mempengaruhi sekali ya dok ya untuk mereka. Jadi kita harus dukung, kita harus support dan jangan dijauhi ya dok. Malah justru kalau bisa kita dekati, bagaimana kita dampingi untuk mereka mencapai. Iya, bisa Prosesnya, mencapai dan bisa bersama-sama dengan kita. Jadi tadi untuk yang apakah bisa sekolah dengan normal? Saya boleh jawab ya dok berarti ya? Bisa kayaknya kan dok kan? Bisa ya? Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung kemampuan mereka. Jadi untuk sekolah mereka kan harus punya kemampuan dasar. Yes. Mereka harus bisa mengontrol perilaku, mereka bisa punya kemampuan untuk literasi dan numerik, mereka harus bisa mengenal angka, mengenal huruf, kemudian bisa mengikuti instruksi, bisa berkonsentrasi, bisa memusatkan perhatian, bisa bekerja sama dengan anak yang lain, dan bisa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu juga kemampuan mereka untuk merawat diri itu juga diperlukan untuk kemampuan dasar dalam bersekolah. Jadi anak-anak ASD ada yang bisa sekolah, ada yang memerlukan sekolah di khusus pendidikan luar biasa, bisa juga mereka bersekolah di sekolah umum tapi sekolah inklusi, jadi dengan pendampingan khusus, atau dengan pada anak-anak yang high function mereka bisa bersekolah di sekolah umum dan mungkin malah mempunyai prestasi yang luar biasa seperti itu. Oke. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini dok. Tidak terasa nih dok, kita sudah hampir 1 jam loh dok, sudah 45 menit lebih. Dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dronska sudah banyak yang dijawab, mungkin ada yang belum terjawab. Untuk sahabat Dronska mohon maaf karena waktu kita terbatas. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan saja, nanti akan dijawab oleh Dokter Sandra di lain kesempatan ya dok ya. Kita juga ada program Tanya Dronska kok, jadi nanti bisa langsung ditanyakan juga. Oke.
Oke. Dokter, ini depan kita sudah ada dari Cafe Diet dokter. Seperti tadi dokter Sandra bilang kan ASD juga butuh nutrisi ya dok ya, serta makanan yang sehat. Nah, Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga bisa nih menyediakan makanan-makanan sehat yang diproduksi sendiri di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo di Cafe Dietnya. Apa aja sih dok yang dijual di Cafe Diet dok? Dan Anda tahu nggak di sini ada jus buah, ada snack-snack ada sehat. snack sehat, rendah kalori. Untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, jangan khawatir, pokoknya Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo di Cafe Diet bisa menciptakan makanan yang sehat untuk sahabat Dronska di rumah. Dan pesannya gampang, cukup WA aja ke 081576393333, bisa delivery juga, bisa dimakan di rumah dong berarti ya dok ya. Nah di sebelah saya juga ada tumbler nih dok, ini tumbler rumah sakit nih dok. Nah ini dan yang punya, untuk sahabat Dronska yang punya di rumah, setiap tanggal 3 kita ada promo 30% untuk jus. Wah asik kan dok. Nah jadi untuk sahabat Dronska di rumah, jangan khawatir untuk nutrisinya bingung nih, ini mau makan apa, apalagi pandemi nggak boleh keluar. Pesan aja deh Cafe Diet, dijamin makanannya sehat ya dok ya. Silahkan loh dok kalau mau diicip dulu dok. Oke. Ya, makasih. Ya ini dok, kita sudah berbincang cukup lama, mungkin ini kita tutup ya dok ya. Terima kasih sekali untuk sahabat Dronska yang di rumah. Tadi pesan dari dokter Sandra intinya kita harus saling support, untuk keluarga yang mendampingi pun juga harus sabar ya dok ya, intinya ya dok ya. Untuk sahabat Dronska di rumah, untuk pemenang dari acara Bincang-Bincang Doi hari ini nanti akan diumumkan besok pagi di Instagram rumah sakit. Jadi stay tune ya, tetap cek, nanti yang menang dapat hadiah menarik giveaway dok. Oke. Ya. Saya Nana, terima kasih untuk sahabat Dronska yang sudah ikut dari awal ya dok sampai akhir ini. Dan jangan lupa untuk ikuti acara Bincang-Bincang sama Doi di minggu depan. Karena kita setiap Sabtu selalu ada Bincang-Bincang sama Doi. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Jaga jarak fisik dengan orang lain, pakai masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Kami selalu berupaya untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan sahabat Dronska di rumah di masa pandemi dengan adanya healthy area, layanan catering, konsultasi online, telemedicine, dan LAO, pengantaran obat sampai di rumah. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kesehatan dan tetap di rumah aja ya dok ya. Kita berdoa supaya wabah ini segera berakhir ya dok ya. Amin. Oke, saya Nana dan Dokter Sandra, kami undur diri. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Dronska tetap aman.